Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur tak bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh berkah ini. Allah kumpulkan kita di masjid besar Pelawa ini, Nurul Haq ya? Nurul Haq Pelawa. Mudah-mudahan semua yang datang berkumpul di tempat ini pulang-pulang membawa berkah dari Allah. Amin. Yang dapat telur tanpa berkahnya. Amin. Yang tidak dapat telur ya begitulah. Ya. Alhamdulillah berkali Ustaz disimpankan di sini. Oh ada Ustaz ini. Ya. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya insyaallah. Saya hormati, kita hormati aparat desa, kepala desa Pelawang, ketua BPD Pelawang, aparat desa yang hadir, Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh akhirat, guru-guru sanaria akhirat, alia akhirat, Pelawa yang hadir, bil khusus orang tua kita, Ibu Halim yang mana senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Amin. Senantiasa bersama-sama Wiyah, Ibu Ketua Wiyah, Parigi Tengah, Ibu Ustaz Halim, insyaallah panjang umur sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal alamin. Tokoh-tokoh muda, tokoh wanita yang hadir juga saya hormati. Wabil khusus pasukan telur yang sudah berada di depan kita. Alhamdulillah, telur itu lambang kegembiraan. Kenapa ada paha seperti ini? Kalau cuma makan telur beli di pasar banyak, ya. Satu rak kita makan, pulang-pulang berbisul. Tapi beda telur maulid dengan telur di pasar. Telur maulid kenapa baku rampas orang? Karena berkah harus direbut. Cuma kesalahannya tadi terlalu cepat. Terlalu cepat diambil. Sebenarnya aturannya nanti selesai doa, baru al-fatihah. So itu semua sudah selesai apa? Padahal tadi tutup doa bukan tutup doa selesai, tutup doa baca maulid. Sebentar habis acara doa lagi, baru diserbu. Tapi tidak apalah, supaya aman juga, ya. Sudah dapat semua. Yang makan dapat makan satu biji telur, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Yang dapat 2 biji cerdas otaknya. Yang makan 3 biji mudah-mudahan babisu. Karena orang lain tidak dapat. Ya, ada yang 3 biji kan? Oh banyak. Kalau ada yang 3 biji kasih yang teman lain, jangan sampai 3 biji, 2 bisul itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Apa itu maulid? Di mana-mana saya ini dari tanggal 8 sampai sekarang ini maulid terus. Tadi terakhir tadi siang maulid perguruan Islam Al-Herat Parigi. Digabung semua. SMK Al-Herat, SMP Al-Herat, Sanawiyah Al-Herat, Aliyah Al-Herat digabung di lapangan tadi dibuat. Saya juga ceramah tadi di sana sama anak-anak Al-Herat. Intinya maulid itu adalah bentuk kesyukuran kita menyambut hari lahirnya manusia agung, manusia super, manusia yang tidak akan pernah ada lagi diciptakan oleh Allah, cuma satu-satunya. Kalau bahasa motor special edition. Kalau yang model saya ini mungkin 1000 ada di dunia ini.
Yang model kita ini ada 1000 di dunia ini. Tetapi model Nabi Muhammad baik dalam segi pribadinya, akhlaknya, sifatnya, bentuk tubuhnya cuma ada satu saja di dunia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gharul badru min husni tamamihi. Iri hati. Al-badar itu apa al-badar? Anta syamsun anta badrun. Badar itu bulan purnama. Dikatakan ya gharul badru min husni tamamihi. Bulan purnama iri hati. Iri bulan purnama melihat ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya, paling bagus bentuk tubuhnya. Akhlaknya paling mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bersalawat, ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam sejahtera atasmu. Ya Rasul salam alaika, wahai Rasul salam atasmu. Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Asyraqal badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami. Fantabat minhul budur, badrun anta nurun fauqa nuri. Nabi Muhammad itu lahir mulia. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Yaumul Isnain, di hari Senin. Amul Fil, di tahun gajah. Saat itu kalau di Masehi Hijriah namanya Amul Fil, tahun gajah. Tetapi kalau di hitungan Masehi, Nabi kita itu lahir, ingat-ingat ya, kalau di Masehinya Nabi kita itu lahir tanggal 22 April tahun 576 Masehi. Sekarang 2022 Masehi. Tinggal dihitung saja. Nabi lahir tahun 576 Masehi. Sekitar 1500 tahun yang lalu Nabi kita dilahirkan di Mekah. Sampai detik ini namanya selalu disebut, namanya selalu dipuja dan dipuji oleh umatnya. Dialah manusia kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita semua adik-adik, bersyukur kita semua bapak ibu, kita umat terakhir tetapi duluan masuk surga. Amin. Kita umat terakhir. Ada umat-umat sebelumnya, tetapi mereka belum masuk surga sebelum kita semua ini masuk surga. Berarti masuk surga semua ya Ustaz? Masuk surga. Tetapi mohon maaf, di blender dulu. Nah, ada yang di blender dulu di neraka, di saus, ya, dipanggang. Setelah bersih, diangkat oleh Allah ke dalam surga. Maka bersyukurlah. Kita adakan maulid ini, rasa syukur kita. Dulu, zaman dulu, ada orang yang pelihara ayam. Ayamnya bertelur, bebeknya bertelur. Dia bawa ke masjid di acara maulid. Dia niatkan supaya peternakannya makin berkembang. Maka kenapa ada paha walimah itu isinya telur? Orang yang berkebun, tanam pisang, tanam pepaya, manggis, rambutan. Begitu acara maulid dia bawa ke masjid juga supaya jadi sedekah, dimakan oleh orang lain, dimakan oleh saudaranya, jadi pahala. Sekarang ini yang paling banyak orang bakios, ya, orang bakios. Dia taruh situ apa sih tadi saya, gogorio, gaba-gaba, ya. Kita doakan semua tadi yang bikin paha semuanya kiosnya lancar, amin. Banyak pembelinya.
Inti dari maulid, setelah kita pulang dari tempat ini, kita upayakan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang cinta sama Nabi. Kecintaan kita kepada Nabi harus lebih daripada cinta kepada selainnya. Kita jadikan Nabi sebagai idola. Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita. Dalam segala aspek Nabi kita itu kita harus contohi. Tidak boleh semua perbuatan kita harus mencontoh Nabi. Bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berhubungan dengan masyarakat, bagaimana Nabi menjadi pemimpin. Semuanya dicontohkan Bapak Ibu. Nabi sebagai pemimpin, Nabi memiliki keberanian, Nabi tegas, Nabi lembut. Tetapi kalau ada hal-hal yang prinsipil, Nabi orangnya tegas sekali. Inilah yang harus ditetapkan di masyarakat. Nabi tidak pilih-pilih, mau keluarganya, mau anaknya, mau saudaranya. Kalau dia berbuat salah, pasti dihukum. Ini yang harus dicontoh oleh pemerintah kita. Ada seorang anak raja saat itu mencuri. Dia mencuri, anaknya raja, dilapor sama Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ada seorang anak raja perempuan mencuri. Apa yang dia curi? Dia mencuri satu buah satu karung gandum milik orang miskin. Akhirnya dipanggillah anak raja tadi. Nabi mengatakan, apa betul kau yang mencuri? Betul ya Rasulullah. Sebagai hukumannya kau akan dihak, kau akan dipotong tanganmu. Maka saat itu orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, jangan dipotong tangannya, karena ini anaknya orang yang besar, orang luar biasa, anaknya raja. Mana Pak? Langsung Nabi berkata, lau kanat Fatimah binti Muhammad sarakat, kalau seandainya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, lakataktu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Bagaimana Nabi memberikan contoh kepada kita, kalau menjadi pemimpin harus adil, jangan tebang pilih, jangan pilih kasih. Siapapun yang berbuat salah harus dihukum. Inilah yang kita minta mohonkan, semoga Republik Indonesia juga begitu. Dari kasus Sambo, ya, begitu kasus Sambo bergulir, banyak orang-orang yang dulunya kita anggap luar biasa, ternyata satu persatu mereka mulai dihukum. Ini berarti Indonesia ini sudah mulai ada kemajuan. Tertutup kasus Sambo, muncul kasus Lesti Bilar. Tiap hari Lesti Bilar, buka FB Lesti Bilar. Karena orang Indonesia ini paling banyak GU, gila urusan. Artis menikah, kita yang sewa. Lesti dipukul Bilar, kita marah. Apa itu Bilar? Ya, pukul istri, KDRT, bikin status marah sama Bilar. Tetapi begitu Lesti cabut laporan, dorang marah lagi Lesti. Allahu Akbar. Sekarang pertanyaannya, kamu orang pesepupu itu Lesti. Lesti tidak kenal orang. Kenapa kita yang sewa? Kita sudah tegang, naik gula, naik tekanan gara-gara Lesti. Gara-gara siapa? Lesti. Jadi terus dibahas Lesti. Mau kurang Lesti kan dia, mau kawin ulang, mau benjol kan dia, kurang aneh. Karena kita tidak fans sama Lesti, kita fans sama Rasulullah. Kita harus ribut kalau agama Nabi Muhammad ini dilecehkan. Kalau ada orang Islam yang dilecehkan hak-haknya, kita harus bantu. Kalau ada orang Islam yang menderita sakit, itu kita bantu. Ada kita punya saudara kena musibah, itu yang harus viral. Bukan
hadis yang kita kasih viral, tapi yang kita viralkan adalah saudara-saudara kita sama umat Islam. Inilah umat Nabi Muhammad. Maka melalui kesempatan ini saya ajak kepada ibu-ibu Buya. Ini ibu-ibu Buya Al-Herat Pelawai ini sudah lama. Ayo semangat lagi, semangat mencetak generasi-generasi ini. Kalau generasi-generasi kita yang di depan ini, mulai dari kita ajar di TKWA, di TK, masuk di Sanawiyah, masuk di Aliyah, adalah ibu-ibu Buya punya peranan di situ, maka insya Allah itu menjadi sedekah jariah bagi ibu. Jangan sampai ada satu kampung taman pengajian tidak ada. Na'udzubillah. Ada kampung di Parigi ini tidak ada pengajiannya biar satu. Tidak ada tempat anak-anak mengaji. Akhirnya dia pergi ke kampung lain. Malu betul itu kampung. Bayangkan Pak, satu kampung tidak ada guru mengaji di situ. Alhamdulillah di Pelawai ini banyak tempat mengaji, banyak sekolah agama. Maka rugi orang Pelawai ini kalau tidak masukkan anaknya. Tidak harus semua. Saya sudah sampaikan lalu. Tidak harus semua masuk pesantren, masuk Al-Herat. Kalau semua lebih bagus. Tapi kalau ada minimal begini, ada yang jago matematika, ada yang jago fisika. Kita cari sesuai dengan bakat anak tersebut. Ada yang kuat menghafal, ada yang dia punya lidah fasih baca Quran. Itu kita kasih masuk pesantren. Dijawab begitu. 4 anak laki-laki. Dia tes mana yang pintar mengaji, itu yang masuk pesantren. Masuk pesantren, masuk madrasah. Mana yang paling cepat hafalannya, itu masuk pesantren. Tapi kita di Sulawesi Tengah ini tak balik kadang-kadang. Kalau ada anak-anak 4 orang yang bagus otaknya, kasih masuk sekolah sana. Tak tinggal yang doyong popo, itu yang dikasih masuk dengan mati menghafal. Di pesantren itu menghafal. Makanya dibilang kadang-kadang Al-Herat itu jadi bengkel. Ya, mana yang rusak-rusak itu yang dikasih masuk. Tapi alhamdulillah sekarang Al-Herat sekarang itu sudah berubah. Mereka masukkan sudah anak-anak yang berprestasi. Mudah-mudahan kita doakan pendidikan Al-Herat, seluruh pendidikan Islam semoga berkembang semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu Bapak Ibu, apalagi yang kita mau contoh sama Nabi? Yang kita contoh sama Nabi sebagai kepala keluarga. Suami kepala keluarga. Suami bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Maka Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana Nabi mendidik istri-istrinya, bagaimana Nabi mendidik anak-anaknya. Tidak pernah Nabi itu memukul istri. Tidak ada sejarahnya. Jangan mengaku umat Nabi Muhammad kalau kerjanya pukul istri. Karena Nabi tidak pernah contohkan memukul istri, Pak. Tetap bicara baik-baik, nasihati. Kalau tidak didengar, ada cara lain. Bukan salah sedikit pun. Nah, ini yang salah Bapak Ibu. Maka Nabi Muhammad memanggil istrinya. Apa dia panggil? Ya Al-Batul, ya Khadijah Al-Kubra, wahai Aisyah yang luar biasa. Kalau dia panggil Aisyah, ya Humairah, wahai yang mukanya kemerah-merahan. Nabi patende terus istri, diangkat terus istri. Begitu juga istri. Istrinya Nabi itu tidak pernah panggil namanya. Muhammad. Ini tidak pernah. Istrinya Nabi itu panggil Nabi, ya Rasulullah, ya Abul Qasim. Sama dengan kita juga sekarang. Kalau masih pacaran, panggilnya apa? Sayang. Sayang, di mana sayang? Ya. Kadang-kadang saya dengar apa itu yang? Loh yang. Padahal orang singkat yang.
kakak. Dek, di mana dek? Oh kak, di sini saya kak, masih bagus sih. Begitu anak muncul dua, panggilan berubah. Papa Dadu. Mama Co, di mana kau? Sudah berubah. Waktu pacaran panggilannya beda. Begitu sudah dua anak, panggilannya beda. Waktu pacaran belum menikah, baku bonceng. Maju. Kasih dekat-dekat, mau jatuh nanti. Peluk. Itu pacaran. Tapi begitu sudah menikah, istri bilang jangan laju-laju pak. Sama sumpah itu kan. Coba dimarah. Berarti kita ini, cinta kita ini seiring waktu memudar. Tetapi Nabi tidak. Nabi contohkan kepada kita. Selama rumah tangga itu masih tetap laksanakan, tetap baku sayang sampai mati. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir maulid sebentar ini rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Makanya ibu-ibu kalau makan telur itu pakai doa. Ada satu imam di mana? Imam di Jawa. Imam tetapi anaknya 3 orang laki-laki jadi kiai semua. Bukan cuma jadi ustaz. Kalau ustaz ini model saya, ustaz lah, artinya orang yang berdakwah. Tapi kalau kiai itu lebih tinggi. Anaknya jadi kiai 3 orang, papanya cuma imam. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, bapak itu setiap pulang dari tahlil, orang bungkuskan kue, dia bacakan doa sampai di rumah, dia kasih makan anaknya. Mudah-mudahan kau anak jadi kiai. Ada pulang dari maulid, orang kasih telur, dia baca sampai di rumah. Mudah-mudahan cerdas anakku ya Allah. Allah terima. Ibu-ibu juga begitu. Sebentar pulang sebelum dikasih makan sama anak, dibacakan doa. Ya Allah, mudah-mudahan anakku pintar ya Allah. Insya Allah. Ibu-ibu baca doa, ya Allah, saya punya suami ini sudah sering tidak pulang-pulang ke rumah. Kasih makan dia. Mudah-mudahan suami jadi bagus pula. Tidak harus itu Pak. Satu cerita. Tidak harus kiai, dia punya anak pasti kiai. Orang biasa tidak, anaknya tidak bisa jadi kiai atau ustaz. Tidak begitu Pak. Kita mungkin mengenal Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Dia bukan orang Arab. Imam Ghazali itu bukan orang Arab. Jangan bilang ulama itu harus orang Arab. Imam Ghazali bukan orang Arab Pak. Papanya bukan ustaz. Papanya bukan ahli agama itu Imam Al-Ghazali. Papanya itu cuma pemintal benang. Tetapi papanya kalau dia ketemu ustaz, dia minta doa, ustaz doakan anakku jadi ustaz juga. Setiap dia ketemu orang soleh, menangis dia. Papanya itu menangis, ya Allah, mudah-mudahan saya punya anak seperti dia. Mudah-mudahan anakku seperti dia. Allah buktikan, lahir anak 2 orang. Dua-duanya menjadi maha guru dalam Islam. Siapa itu? Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang kitabnya ratusan dibaca oleh orang seluruh dunia. Dan satu Imam Ahmad Al-Ghazali, adiknya Imam Ghazali itu, dia menjadi seorang mubalik dan ratusan ribu orang masuk Islam, ratusan ribu orang yang tobat disebabkan mendengar ceramah Syekh Ahmad Al-Ghazali. Jadi jangan bilang jadi ustaz itu harus anaknya ustaz juga. Jadi ulama itu harus ada turunan ulama. Tidak Pak. Kita semua, anak-anak kita ini bisa jadi ulama asal orang tuanya berdoa sama Allah. Ya Allah, kasih jadi anakku macam Ustaz Somad. Ya Allah, kasih jadi anakku macam Kiai Haji Zainuddin MZ. Allah ijabah insya Allah. Jangan salah sedikit, ya Allah, kasih jadi artis anak. Kurang artis terus ya. Sekali-sekali minta sama Allah. Ya Allah, kasih jadi ulama, saya punya anak cucu. Insya Allah Allah ijabah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang sunnah yang kita bikin, tidak panjang-panjang ceramah.
Besok saya baca ceramah lagi di mulai soal hari, naik suaranya. Jadi tidak panjang-panjang. Kita ke intinya saja. Satu, laksanakan sunnah Nabi yang penting dan yang bisa kita lakukan, yang kita bikin sehari-hari. Contoh, masuk masjid tidak boleh langsung berduduk, tetapi sholat namanya tahiyatul masjid, itu sunnah. Usalli sunnat tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Duduk, itu baru bilang orang cinta Nabi. Masuk ke masjid, upayakan sholat pakai pakaian rapi. Ada pakaian khusus sholat, kain khusus dipakai jalan-jalan, baju dipakai ke kebun, jangan dicampur. Kalau untuk sholat, sarung khusus sholat. Jangan dari pindah sapi dipakai sholat lagi. Ini tidak akhlak, ya. Berikutnya, sholat itu afdalnya pakai baju putih. Ibu-ibu juga begitu. Zaman dulu, saya punya mama, saya lihat itu zaman dulu, saya masih kecil, kudungnya mamaku itu tidak pernah ada warna lain, cuma warna putih. Yang disebut kudung itu mukena warna putih saja. Tapi dunia sekarang ini dunia canggih, so macam-macam warna putih. Mulai dari orange, oranye. Padahal yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus itu pakai baju putih. Kalau bapak-bapak kita juga, kalau mau sholat pakai baju putih, itu sunnahnya. Makruh hukumnya memakai pakaian bergambar atau memakai pakaian bertulisan. Sholat di masjid, Allahu Akbar, kita pakai kaos bola. Orang baca di belakang Real Madrid, Isbabna. Oh, tidak jadi cuma beli itu. Apalagi pakai baju partai. Allahu Akbar, partai. Baca di belakang gerakan. Akhirnya orang hilang konsentrasi gara-gara pakai baju kita. Jadi saya sampaikan anak muda kita ini, kalau kalian mau contoh Nabi, ikuti contoh Nabi. Ke masjid, sholat tahiyatul masjid, jangan pakai pakaian bergambar dan bertulisan. Kedua, contohi Nabi dalam urusan makan. Nabi tidak pernah dalam sejarah Nabi itu mencela makanan. Kalau dia makan satu biji, Pak, dia bertambah berarti enak. Tapi kalau Nabi makan satu biji, setelah itu tidak korek-korek, berarti tidak enak, tidak sesuai selera. Tapi Nabi tidak pernah mencela makanan. Kita tidak. Begitu kita makan, tanah nyaman. Bapulut, garam. Astagfirullahaladzim. Makanan tidak boleh dicela. Makanan tidak boleh dihina, Pak. Marah Allah memberi rezeki. Marah Allah. Jangan jadi orang mubazir. Sekarang ini, innal mubazirina kanu min ikhwanis syayatin. Orang-orang mubazir itu temannya setan. Tapi umatnya Nabi Muhammad sekarang ini pergi ke resepsi, pergi ke pesta, ambil nasi pol, daging kasih banyak, sate kasih banyak, wempoi kasih banyak, tapi tidak habis dimakan. Baru ditaruh di bawah meja. Mubazir, temannya setan. Lalu kita mengaku kita cinta sama Nabi. Alhamdulillah. Ketiga, ikuti Nabi dalam hal mencintai sesama manusia. Jangan ada kita di Pirawa ini yang blok-blokan. Jangan ada kita di Pirawa ini gara-gara beda paham kita blok-blok. Satukan, karena semua ini organisasi itu cuma organisasi. Yang penting kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama-sama Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Mudah-mudahan semua dapat berkah di maulid Nabi ya rabbal alamin. Kita doakan orang-orang tua kita sehat walafiat, amin. Kita doakan anak-anak kita semoga menjadi ulama, menjadi ustaz, menjadi kiai ke depan, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada apa yang saya sampaikan kurang, lebihnya datang dari Allah. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Bapak Ibu yang kami hormati,
Demikianlah ceramah agama yang telah sampai kepada kita semua tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan